Di hari libur anak dari orang terkaya di Dubai biasanya ngapain ya? Jawabannya adalah pergi ke kebun binatang. Menjadi seorang anak dari orang kaya, Rashid tidak pernah mengantri. Juga tidak perlu khawatir dengan turis yang banyak, karena kebun binatang ini adalah milik keluarganya. Selain kebun binatang pribadi, keluarga mereka masih memiliki banyak aset bangunan. Tujuan banyak orang kaya yang ke Dubai adalah rumahnya Rashid. Ini adalah video kedua anak miliuner. Tidak perlu buru-buru. Video ini akan lebih menarik dari yang sebelumnya. Tiap liburan, Dubai menjadi taman bermainnya Rashid. Dia biasanya paling suka mengelilingi kebun binatang. Terkadang akan mengajak temannya untuk datang. Tamu yang pernah datang sebelumnya ada Maria Carey dan Jackie Chan. Di sini semua binatangnya sudah dilatih. Harimau yang liar sudah menjadi kucing yang penurut. Memegang botol susu dan meminumnya sambil tiduran di atas rumput. Dia juga bisa menggendongnya sambil memberi makan. Seperti memelihara seekor kucing. Setelah melihat kebun binatang, mari datang ke gudang hartanya Rashid. Di depannya penuh dengan sepatu. Dia mengambil keluar salah satu sepatu yang harganya lebih dari 72 juta. Sepatunya terlalu banyak. Dia pun tidak ingat sebelumnya dia sudah membeli yang mana saja. Sehingga terkadang bisa membeli 3 kali sepatu yang sama. Selain sepatu dia juga mengumpulkan banyak kaos. Tiap baju ada tanda tangan artis. Beberapa barang ini ditotalkan melebihi 14 miliar. Selain itu dia memiliki 6 mobil mewah atas namanya. Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, Bugatti. Tapi dia tahun ini baru berumur 16 tahun, masih tidak bisa mendapatkan SIM. Jadi keluarganya memberikannya supir pribadi, meski ke padang pasir atau ke pantai. Dia bisa diantarkan kemana saja. Bagi anak-anak orang kaya, seluruh dunia adalah taman bermain mereka. Sebagai keluarga elit, Nina sekeluarga memilih untuk naik kapal pesiar mewah. Libur menuju Monaco. Kapal pesiar ini dirancang oleh Porsche dan memiliki panjang total 41 meter. Anak-anak pun bisa main petak umpet di atasnya. Di dalam banyak tempat persembunyian. 8 kamar, salah satunya ada tempat peristirahatan yang besar. Juga ada tempat bioskop pribadi. Desain dalamnya tidak beda jauh dengan hotel berbintang. Di kedua sisi restoran dilapisi kaca anti peluru buatan Cina. Di saat makan kamu bisa melihat pemandangan indah di luar. Di atas kapal juga ada 6 petugas yang untuk memberikan pelayanan yang profesional. Profesional hingga meletakkan sendok garpu juga harus memberikan penjelasan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Setelah mereka kenyang, masih ada kegiatan spesial. Anak-anak bisa bermain di laut. Juga ada papan seluncur listrik. Permainan itu tidaklah murah. Bila kamu ada uang, bermain dengan senang saja sudah bagus. Sama sekali tidak perlu khawatir masalah keamanan. Di sebelah ada petugas yang siap untuk menolong. Hanya dengan kamu ada uang, petugas profesional akan membantumu apa saja. Opel Group menyediakan layanan babysitter untuk orang super kaya. Di dalam pesawat yang sedang terbang ini, Bailey adalah seorang babysitter di udara, yaitu merawat anak orang kaya saat di atas pesawat. Menjaga anak bayi agar tidak ribut. Dia tidak bisa menghindari rasa iri. Pakaian anak-anak ini lebih bagus daripada dirinya. Membuka rak baju anak-anak. Semuanya adalah baju dengan merek Gucci atau Dior. Berdasarkan Bailey, agak boros untuk anak-anak memakai baju bermerek seperti itu. Lagian bayi juga hanya bisa mengeluarkan air liur dan memuntahkan susu. Tidak mengerti arti merek. Meski begitu dia tetap harus bekerja. Bailey sudah pergi ke banyak tempat. Seperti Paris, Dubai, Monaco, negara yang terkenal seperti ini. Selain biaya travel, pekerjaan ini masih ada hal baiknya. Bailey menerima banyak berlian. Salah satunya gelang yang dia sukai. Berharga kira-kira 99 juta. Ini adalah pemberian dari anak kecil yang menjadi temannya. Tidak bisa dipungkiri, anak-anak orang kaya ini begitu murah hati. Tapi uang juga tidak digunakan seperti ini. Muka fokus, bukan muka tidak senang. Karena sudah terbiasa menerima barang mahal. Sekarang syarat kebahagiaan mereka pun menjadi lebih tinggi. Tapi bagi BK ini adalah hal yang bagus. Dia seorang desainer. Bekerja khusus untuk merancang bungkus kado atau pakaian untuk orang kaya. Pekerjaannya adalah membuat hadiah semakin menjadi lebih istimewa. Orderan paling besar dalam hidup BK, yaitu bungkusan kado. Di atas kertas kado ini ada 230.000 butir kristal. Dan nilainya hampir melebihi 590 juta. Saat diterima oleh penerima.
Mereka dengan cepat akan merobek kertasnya. Dalam waktu dekat ini BK menerima orderan baru, yaitu menghiasi mainan bel bayi. Seharusnya orderan seperti ini tidak akan menghabiskan banyak biaya. Tapi yang order kali ini adalah seorang miliarder. Mereka meminta untuk menempelkan mainan tersebut penuh dengan kristal. Pekerjaan ini saja sudah menghabiskan waktu 8 jam. Totalnya ada 446 butir kristal. Ini masih belum selesai, masih harus menambah pembungkusan. Bungkus luarnya masih harus ditempel dengan kristal. Dan masih ada nama bayi. Melewati proses semuanya, kado yang istimewa pun selesai. Hasil jerih payahnya berjam-jam. Dalam waktu sekejap sudah dihancurkan. Tapi tidak apa-apa, dia mendapatkan uang, orang kaya juga senang membelinya. Dalam konsep mereka, penampilan lebih penting daripada kepraktisan. Selanjutnya, kelompok orang kaya sedang berkumpul di suatu pesta. Di dalam lingkaran ini, di pesta ulang tahun bila ada yang memotong kue, dia menerima tawa dari teman-temannya. Bagi orang kaya, kue itu tidak perlu dipotong. Darl adalah seorang dekorasi kue. Dia bekerja khusus untuk membuat kue orang kaya. Tentu saja, karyanya juga tidak biasa. Hanya dengan kamu memiliki uang, dia bisa membentuk kue apa saja. Beberapa waktu ini, ada seorang pelanggan, memintanya untuk membuat kue yang susah. Pelanggannya adalah penggemar Taylor Swift. Dia meminta untuk membuat kue yang membentuk seperti Taylor Swift. Darl menghabiskan waktu 1 minggu untuk menyelesaikannya. Ini adalah kue Taylor Swift. Terlihat cukup bagus. Darl pun berkata, "Kue ini kelihatan bagus. Aku ingin menciuminya." Sampai di sini aku juga ingin berkata uang begitu gampang ya didapatkan. Aku sekarang pergi belajar masih sempat gaya. Di New York, Amerika, ada toko makanan pencuci mulut paling mahal di dunia. Es krim paling mahal di dunia. Dipenuhi dengan emas. Harganya sekitar 14 juta. Dalam sekejap dihabiskan. Tentu saja, dia memiliki alasan kenapa mahal. Pertama, gelas kristal es krimnya. Di atas es krim ditambahkan bumbu wangi. Ditambah emas 23 karat. Ditambah lagi coklat yang paling mahal di dunia. Terakhir membuat hiasan bunga yang membutuhkan waktu 8 jam. Alat makannya juga menggunakan emas murni 18K. Sehingga ini menjadi es krim paling mahal di dunia. 2 anak orang kaya mencoba makan. Dan sisanya meleleh jatuh ke piring. Es krim ini dibandingkan barang lain masih belum terlalu parah, di belakang masih ada yang lebih parah lagi. Hari Natal semakin dekat, Laura bersiap untuk memberikan kejutan di hari Natal. Dia menyiapkan pesta untuk anaknya yang berumur 20 bulan. Temanya adalah negeri ajaib musim dingin. Tentu saja, dia tidak mempersiapkannya sendiri. Dia mengundang seorang yang profesional, Lia. Semuanya pasti sudah tahu. Lia muncul di video sebelumnya. Dia kali ini datang ke London. Rumah yang berharga 79 miliar. Keempat sisinya ditutupi tenda putih. Warna putih yang untuk memperlihatkan warna salju. Balon dan bunga juga banyak. Pesulap dan penari balet profesional bertugas untuk menampilkan pertunjukan. Semuanya sudah dipersiapkan. Hari ini peran utama datang. Anak yang masih mengisap kompeng. Membesarkan matanya karena penasaran. Anak kecil seperti dia, tidak mengerti dengan kemewahan. Pesta ini sudah menghabiskan 1,8 miliar. Bagi dia itu semua hanyalah angka. Pesta ini masih belum cukup. Neneknya memberikan hadiah Natal. Kalung mahal. Seharga 18 miliar. Nilai yang sangat besar. Melihat ini ibu dari sang anak tertawa. Semuanya setimpal. Ya sudah. Video ini aku tidak bisa melihatnya lagi. Video ini berjudul, Anak Miliarder 2. Yang senang boleh melihat video aslinya. Ya sudah, cerita hari ini sampai di sini. Ketemu lagi di selanjutnya.